Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat dan tanpa kurang satu apapun. Pastikan posisi Anda nyaman dalam mengikuti perkuliahan daring hari ini. Oke. Nah, kita akan melanjutkan lagi untuk mendiskusikan ya terkait dengan manajemen spesimen. Jadi kalau kemarin kalian sudah belajar manajemen glassware dan juga peralatan, nah sekarang kita akan melanjutkan terkait dengan spesimen. Nah, nanti selama kurang lebih 2 pertemuan ini kita akan membahas pengelolaan dan juga penyimpanan dari spesimen. Nah, jadi spesimen itu bisa berasal dari tubuh manusia ataupun di luar tubuh manusia atau bukan dari manusia. Contohnya misalkan spesimen non-klinis ya, seperti yang kemarin kalian lakukan di praktek non-klinis, itu kan ada sumber-sumbernya atau spesimennya berasal dari lingkungan. Misalkan dari sisa makanan, kemudian sisa bahan toksik, air, udara, dan lain sebagainya yang dia tidak berasal dari tubuh manusia. Nah, sekarang kalau yang spesimen dari tubuh manusia itu bisa berupa darah, kemudian darah pun juga kita klasifikasikan tergantung nanti pemeriksaannya apa. Kemudian ada urin, tinja, sekret, dan juga cairan tubuh. Nah, jadi spesimen yang kita ambil ya, biasanya kan kita diminta untuk melakukan pemeriksaan misal kimia klinik gitu ya. Nah, kita kebutuhannya spesimennya apa sih gitu ya? Darahkah, kemudian urinkah, atau cairan tubuhkah, atau yang lain. Nah, jadi harus kita sesuaikan. Nah, nanti dari spesimen itu sendiri tidak semua kita gunakan untuk satu pemeriksaan. Jadi nanti kita ambil sebagian kecilnya ya, atau kita kenal dengan istilah sampel atau contoh gitu ya, atau cuplikan. Jadi sampel ini adalah bagian dari spesimen ya. Jadi akan kita gunakan untuk pemeriksaan. Jadi biasanya nanti kalau kita ngambil satu spesimen gitu ya, misalkan kita butuh ngambilnya 10 mili ya darah whole blood gitu ya. Ternyata digunakan misalkan 2 mili untuk hematokrit, 2 mili untuk misalkan laju endap darah atau yang lainnya. Jadi nanti disesuaikan pemeriksaannya itu apa saja sih, seperti itu. Nah, kemudian untuk pengambilan spesimen, nah saat ini PLM gitu ya, ATLM pun juga bisa melakukan pengambilan spesimen. Jadi nanti tergantung job desk-nya seperti apa, bisa perawat, bisa juga ATLM ataupun dokter. Nah, tentunya harus terampil dan berpengalaman. Nah, berbicara tentang terampil dan berpengalaman ini, tentunya kita bisa melakukan pengambilan ketika kita sudah berada di lapangan. Nah, saya singgung terkait dengan PKL ya, PKL yang klinis. Jadi nanti ketika kalian ada kesempatan gitu ya untuk PKL gitu ya di lapangan, di puskesmas ataupun rumah sakit. Nah, coba perhatikan gitu ya cara pengambilannya seperti apa. Terus kalau misalkan Anda berlatih, nah nanti lama-lama skill itu akan terasah. Jadi nanti sudah tidak kagok lagi ketika Anda sudah bekerja gitu ya terkait dengan pengambilan spesimen ini. Nah, jadi nanti semoga pandemi COVID ini segera berakhir, jadi Anda bisa PKL klinis ya di puskesmas ataupun rumah sakit secara normal. Jadi benar-benar Anda tahu real di lapangan itu seperti apa gitu ya cara pengambilannya, kemudian pengelolaannya seperti apa. Nah, kemudian untuk pengambilan itu sendiri juga harus kita sesuaikan dengan SOP. Jadi tidak asal gitu ya untuk pengambilannya. Misalkan harus di vena gitu atau yang mana gitu. Jadi harus disesuaikan nanti untuk pengambilannya, disesuaikan dengan SOP yang ada. Nah, kemudian kita akan masuk ke syarat-syarat peralatan ya. Jadi ini termasuk dalam praklinik ya. Jadi kalau kita berbicara praklinik, kita tahu bahwa praklinik itu merupakan fundamental ya sebelum melakukan pemeriksaan. Jadi harus kita pastikan alat-alatnya, kemudian bahan yang akan digunakan, wadahnya itu harus benar-benar steril, harus bersih ya. Karena kita tahu bahwa 70% gitu ya kesalahan dalam pemeriksaan laboratorium itu terjadi di bagian praklinik ini. Nah, termasuk dalam mempersiapkan peralatan yang akan kita gunakan untuk pengambilan spesimen tadi ya atau pemeriksaan. Nah, pastikan peralatan yang kita gunakan itu bersih, kemudian kering, tidak mengandung bahan kimia, ya, lalu juga tidak mengandung bahan-bahan yang bisa mengubah zat-zat yang ada pada spesimen. Jadi jangan sampai nanti ternyata spesimen yang akan diuji ini sudah
rusak gitu ya, karena bahan yang digunakan atau di dalam peralatannya itu ada bahan yang bisa merusak spesimen tadi. Jadi diusahakan ketika nanti Anda bekerja gitu ya, dipastikan benar-benar alat yang digunakan itu bersih, kemudian dia tidak ada bahan-bahan yang bisa merusak kandungan dari spesimen itu sendiri. Karena nanti akan mempengaruhi di hasil pemeriksaannya. Nah, kemudian berikutnya alatnya ini juga harus mudah dicuci ya dari berkas-berkas spesimen. Jadi jangan sampai biasanya ya kalau di praktikum itu kan misalkan pakai glassware atau pakai misalkan tabung reaksi gitu ya. Jadi kalau kita sedang mereaksikan suatu reaksi gitu ya di biokimia misalkan yang basicnya itu, nah terus kemudian ada reagen-reagen yang masih tersisa di situ. Nah nanti kalau itu tidak dibersihkan atau tidak dicuci bersih, nanti bisa mempengaruhi untuk pemeriksaan yang lainnya. Jadi dipastikan ketika menggunakan itu harus benar-benar alat yang digunakan itu bersih gitu ya. Nah, kemudian pengambilan spesimen untuk pemeriksaan biakan harus menggunakan peralatan yang steril. Nah, ini jelas. Karena kalau yang kaitan dengan biakan gitu kan, itu dia akan lebih mudah nanti untuk terkontaminasi. Jadi, kita harus mengurangi atau meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ada di praklinik ya. Salah satunya adalah mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan itu dalam kondisi yang bersih, kering, dan juga sudah bisa dipakai. Jadi jangan sampai nanti ketika kalian menggunakan ternyata masih dipakai orang, belum dibersihkan. Dan nanti akan mempengaruhi atau menghambat kerja dari pengambilan spesimen atau melakukan pemeriksaan. Nah, seperti tadi yang sudah saya singgung ya, selain alat gitu ya, untuk praklinik pun juga kita harus menyiapkan atau syarat-syarat dari wadah yang akan kita gunakan gitu ya. Jadi untuk wadah itu sendiri kita bisa terbuat dari gelas ataupun plastik, kemudian kita harus pastikan wadah yang kita gunakan itu bocor atau tidak. Gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ketika kalian mengambil spesimen gitu ya, di volumenya itu kita butuh misalkan 20 mili atau 10 mili. Nah, ternyata pas mau dilakukan pemeriksaan atau diambil sampelnya gitu ya dari spesimen tersebut kok kurang. Nah, ternyata merembes atau bocor. Jadi dipastikan dulu. Selain tadi ya alat-alatnya harus bersih, wadahnya pun juga harus kita pastikan dia ada bocor atau tidak, merembes atau tidak gitu ya. Nah, kemudian penutupnya pun juga harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai nanti harusnya spesimen ini tertutup rapat gitu ya, karena tidak langsung kita lakukan pemeriksaan. Nah, ternyata tutupnya rusak gitu ya. Jadi harus dipastikan dulu tutupnya bisa digunakan untuk menutup wadah tersebut. Nah, kemudian untuk besar wadahnya juga disesuaikan dengan volume spesimen. Jadi jangan sampai ketika kita meminta atau kita mengambil spesimennya misalkan 10 mili tapi wadahnya 5 mili, ya jelas nggak cukup gitu ya. Jadi harus dipastikan nanti dari formulir permintaannya pengambilan spesimennya itu kita butuh berapa sih gitu ya. Jadi Anda nanti ketika di lapangan pun juga sudah bisa mengira-ngira gitu ya. Jadi kalau misalkan permintaan pemeriksaannya misal ada yang dari di kimia klinik, kemudian di serologinya, lalu di urinalisa misalkan gitu ya. Jadi harus dipastikan sampel yang kita ambil itu mencukupi untuk pemeriksaan tersebut. Jadi jangan sampai nanti kita ngambil spesimennya kurang. Nah, nanti bermasalah lagi. Kerjanya 2 kali. Nah, kemudian selain alat tadi yang harus bersih dan kering, wadah pun juga sama, harus bersih dan kering juga. Lalu tidak mempengaruhi sifat zat-zat di dalam spesimen, gitu ya. Jadi dipastikan benar-benar wadah yang digunakan itu bersih, apalagi kaitan dengan yang biakan, gitu ya. Jadi harus benar-benar yang steril. Nah, kemudian jika kita mengambil spesimen itu ya, yang dia itu mudah rusak gitu ya karena pengaruh sinar matahari atau cahaya misalkan. Nah, kita harus memperhatikan wadah yang digunakan itu yang berwarna gelap biasanya. Jadi biar dia tidak terganggu ya pengaruhnya terhadap lingkungan. Jadi harus kita pastikan sampel yang kita gunakan ini apakah dia berpengaruh terhadap sinar matahari atau yang lainnya gitu. Jadi harus dipastikan dulu sehingga nanti ketika pemeriksaan tidak rancu hasilnya. Nah, jadi penting ya poinnya ketika kita
analitik itu yang harus kita perhatikan benar-benar, karena yaitu tadi kesalahan paling banyak, kesalahan paling besar itu terjadi di pra-analitik ya. Jadi kalau misalkan nanti di pra-analitiknya sudah salah, ya pasti analitik dan pasca analitiknya pun juga akan salah juga. Nah, sekarang kita masuk ke bagian antikoagulan dan juga pengawet. Oke, jadi pasti kalian juga sudah tahu ya antikoagulan itu apa, pengawet itu apa gitu. Jadi kalau misalkan kita mengambil spesimen tadi ya, yang sudah kita tampung di wadah tertentu, nah misal di dalam pengelolaannya atau penyimpanannya kita tidak langsung melakukan pemeriksaan di hari itu juga atau di jam itu juga gitu ya. Jadi misalkan nanti di lapangan itu kan sampel biasanya banyak, nggak cuma satu gitu ya, ada banyak sampel yang harus kalian periksa. Jadi gimana caranya biar si sampel atau spesimen tadi tetap terjaga kondisinya? Nah, kita harus pastikan juga antikoagulannya apa yang digunakan atau pengawetnya apa yang digunakan. Jadi ketika nanti kita akan melakukan pemeriksaan di lain waktu gitu ya, tidak di saat itu juga. Nah, kita bisa pastikan bahwa kondisi si spesimen tadi masih dalam keadaan yang bagus. Jadi tidak apa namanya? Tidak rusak gitu ya. Oke. Nah, jadi selain tadi ada peralatan, kemudian ada wadah yang harus dipersiapkan juga, lalu ada pengawetnya atau antikoagulan. Nah, sekarang kita lanjut ke waktu pengambilan spesimen. Nah, jadi untuk pengambilan spesimen saya tidak akan terlalu banyak menyinggung gitu ya, karena ini materi tambahan saja sebenarnya untuk pengambilan spesimen. Jadi kalau pengambilan spesimen itu sendiri tergantung ya. Jadi tergantung kita akan melakukan pengambilannya itu di waktu apa. Ada yang di pagi hari, ada yang di malam hari, atau dia harus mengikuti perjalanan penyakitnya, gitu ya. Jadi kalau misalkan di dalam pemeriksaan kimia klinik, kemudian hematologi, nah itu memerlukan pengambilan spesimen di pagi hari. Nah, kenapa? Karena biasanya nilai normal ya dari spesimen itu ditetapkan pada keadaan yang basal. Jadi harus kita ambil di pagi hari. Seperti itu. Nah, tapi ada juga yang pengambilan spesimen dilakukan sesuai dengan perjalanan penyakit, ya. Misalkan pemeriksaan Widal gitu ya, dia harus dilakukan pada fase akut ya dan penyembuhan. Jadi nanti kalau kita pengambilan spesimennya itu juga tidak tepat, nah nanti hasilnya pun juga akan rancu gitu ya, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Jadi harus dipastikan juga untuk waktu pengambilan sampel atau spesimen ini di waktu kapan gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya misalkan pemeriksaan biakan gitu ya, dan uji kepekaan kuman. Nah, misal spesimennya itu harus diambil sebelum pemberian antibiotika. Jadi harus dipastikan juga, coba dilihat dari riwayat pasien itu ya, atau riwayat seseorang yang akan diambil spesimennya. Nah, kemudian pemeriksaan gonore ya. Pemeriksaan gonore itu pengambilannya sebaiknya dilakukan 2 jam setelah buang air kecil yang terakhir. Nah, jadi harus diperhatikan. Nanti dilihat dari SOP yang ada gitu ya. Nanti biasanya sudah ada di dalam SOP itu pengambilan spesimennya itu dilakukan kapan gitu atau berapa yang harus diambil. Nah, itu ada nanti di SOP-nya. Nah, kemudian pemeriksaan mikrofilaria misalkan. Nah, ternyata lebih bagus dia diambil di malam hari. Nah, kenapa? Nah, coba nanti dicari. Kenapa kok di malam hari lebih bagus gitu ya. Kemudian tuberkulosis. Nah, tuberkulosis itu juga diambil di pagi hari ya. Jadi setelah bangun tidur gitu ya, langsung dahaknya tadi diambil gitu ya untuk dijadikan spesimen. Jadi nanti bisa kita bandingkan, oh ternyata orang ini menderita tuberkulosis gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk pengambilan spesimen pun juga kita tentukan nanti ya, dia diambilnya itu di waktu pagi, malamkah gitu ya, atau berapa jam setelah dia buang air kecil, atau bagaimana. Nah, itu harus dipastikan. Jadi jangan sampai nanti ketika pengambilan spesimen, Anda salah gitu ya dalam melakukan pengambilan ini. Nah, kemudian untuk volume spesimen, nah jadi volume spesimen pun juga harus diambil sesuai dengan kebutuhan ya. Tadi sudah saya singgung, jangan sampai ketika kita misal mau pemeriksaannya ada di kimia klinik, kemudian ada di hematologi, ada di serologi gitu ya, kita butuh 10 mili untuk pemeriksaan misal
SGOT, SGPT, kemudian pemeriksaan yang lain. Nah, ternyata kita kurang ya. Jadi jangan sampai nanti pasien itu kita ambil berkali-kali. Nah, jadi kan ada toh yang kita sudah belajar juga terkait dengan etika profesi gitu ya. Jadi jangan sampai nanti pasiennya itu diambil lagi gitu ya, kalau misalkan karena kesalahan kita ya, seperti itu. Jadi diusahakan ketika pengambilan spesimen pun juga dipastikan kita ini akan melakukan pemeriksaan apa ya. Kita butuh berapa sampel yang digunakan nantinya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ya, kita lanjut lagi. Tadi kita berbicara tentang yang pra-analitiknya ya, jadi sebelum melakukan pemeriksaan. Nah, kemudian ini juga penting ini ya, untuk pemberian identitas spesimen. Ya, jadi jangan sampai nanti ketika sudah bekerja gitu atau kalian sedang praktek lapang gitu ya, pasien itu kan banyak, spesimennya banyak. Jadi harus kalian beri identitas atau diberi label ya. Jadi jangan sampai nanti ketukar antara satu spesimen milik orang A gitu ya, ternyata kalian lupa belum dikasih identitas atau label, jadi dia pasien B gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Karena nanti akan fatal juga hasil pemeriksaannya ketika pemberian identitas ini tidak dilakukan di awal, gitu ya. Jadi penting pemberian identitas spesimen ini sendiri. Nah, jadi untuk pemberian identitas ini sendiri bisa kita isi ya untuk di formulir permintaan pemeriksaan, kemudian di bagian pendaftaran ataupun di wadahnya spesimen itu tersebut. Ya, jadi misal untuk formulir permintaannya, misal ya di sini kita harus tulis juga tanggal permintaannya itu kapan. Ya, misalkan tanggal berapa 20 Mei misalkan. Nah, ditulis di situ tanggal 20 Mei. Kemudian jamnya jam berapa ya? 20 Mei 2020. Jamnya misalkan jam 9. Nah, itu harus dicantumkan. Ya, jadi nanti ketika ada kesalahan gitu ya dari hasil pemeriksaan atau ternyata kok hasilnya agak aneh gitu ya atau rancu, nah nanti bisa ditelisir di situ. Oh, dia tanggalnya sekian, ininya sekian, jamnya sekian. Nah, bisa kita runtut nanti untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan. Nah, yang tak kalah pentingnya pun juga kita harus menuliskan identitas pasien. Jadi namanya harus ditulis lengkap, kemudian usianya berapa, jenis kelaminnya apa, kemudian alamatnya atau ruang yang digunakan untuk pengambilan spesimen itu di mana, termasuk juga rekam medis. Ya, jadi makanya tadi untuk pengambilan spesimen kita tentukan juga, ya, misalkan dia ada riwayat penyakit sebelumnya, ternyata dia menderita penyakit X gitu ya, nah itu harus diambilnya bagaimana. Nah, itu ada nanti di rekam medisnya. Kemudian untuk identitas pengirimnya pun juga harus kita lengkapi. Jadi misalkan Anda di bagian laboratoriumnya, ternyata yang melakukan pengambilan spesimen bukan Anda gitu ya, ternyata perawat misalkan. Nah, kemudian di situ harus dicantumkan pengirimnya tadi ya, identitas pengirimnya gitu ya. Ternyata dari perawat tadi mengirimkan sampel ke laboratorium, di bagian laboratorium. Nah, jadi harus ditulis di situ namanya siapa perawatnya itu. Kemudian alamatnya di mana dan nomor teleponnya berapa. Nah, lalu nomor laboratorium. Nah, ini juga penting. Jadi misalkan nanti ada di lab patologi anatomi misalkan atau di patologi klinik. Nah, itu kan beda-beda kan labnya. Jadi biasanya nanti ada kode-kode tersendiri. Ini pemeriksaannya di mana gitu ya. Atau di lab apa. Nah, kemudian diagnosis atau keterangan klinik. Nah, ini juga penting untuk dituliskan di formulir permintaan pemeriksaan. Lalu jenis spesimen ya, jelas jenis spesimen yang dibutuhkan itu apa, sputumkah atau urinkah atau darah gitu ya. Jadi harus ditulis secara jelas untuk jenis spesimen ini sendiri. Nah, kemudian lokasi pengambilan spesimen. Nah, ini juga harus dicantumkan ya. Misalkan sekret vagina gitu ya atau uretra atau di pengambilan darah vena ya atau arteri ya itu harus dicantumkan lokasinya. Kemudian volume spesimen. Nah, ini juga penting ya. Jadi volume spesimen yang diambil itu berapa? Misalkan 10 mili kah atau misalkan 5 mili. Nah, itu harus dicantumkan juga di formulir permintaan. Nah, ini nanti kalau misalkan ada misalkan kekurangan gitu ya, sudah diambil sekian mili, ternyata kok masih kurang. Nah, coba apa yang salah? Apakah di
pengirimannya tadi misalkan tidak tepat, atau misalkan wadah dan peralatannya juga ternyata kurang atau wadahnya misalkan bocor jadi merembes. Nah, seperti itu. Jadi harus diperhatikan juga. Kemudian transport media atau pengawet yang digunakan. Nah, ini juga penting harus dituliskan. Lalu nama pengambil spesimen dan juga inform consent. Nah, ini yang termasuk poin-poin penting dalam formulir permintaan ya, yang tergantung di masing-masing instansi gitu ya, di rumah sakit, puskesmas atau yang di lab klinis lainnya gitu. Nanti tergantung di formulir permintaannya seperti apa. Cuma ini yang biasanya atau yang umum harus dicantumkan di dalam formulir pemeriksaan pemeriksaan laboratorium. Nah, ini untuk pemberian identitas dari spesimen itu sendiri. Jadi kalau kita sudah mendapatkan spesimen tadi ya untuk dilakukan pengujian, nah kita harus lihat atau kita harus memberi identitas ya. Jadi identitas itu penting. Jadi misalkan di sini tanggal pengambilan spesimen ya. Jadi misalkan di sini tanggal 1 Agustus ya. Jadi ini tanggal pengambilan spesimennya tanggal sekian ya. Kemudian nama dan nomor pasien. Jadi nama ini kita sudah menuliskan di formulir permintaan tadi secara lengkap. Nah, tetapi untuk di wadahnya ya atau di bagian wadah spesimennya tadi, kita harus pastikan dengan kode ya. Jadi harus dikode saja. Misalkan namanya siapa? Andi Rintawan misalkan. Nah, dikasih kodenya AR misal ya. Tapi Anda sudah tahu karena di formulir permintaannya tadi sudah ditulis lengkap. Misalkan AR itu ternyata Andi Rintawan, seperti itu. Jadi jangan sampai nanti untuk melabeli itu terlalu panjang ya, misalnya namanya terdiri dari 5 kata, kalian tulis semua ya, jangan gitu ya. Jadi nanti akan mengganggu dalam pemeriksaan. Jadi cukup kode-kodenya saja. Dan kode-kode tadi bisa kita ketahui atau dirujuk di formulir permintaan. Jadi nanti kalau misalnya ada kesalahan atau bagaimana, kita bisa cross-check di situ. Nah, kemudian jenis spesimennya apa ya? Misalkan jenis spesimennya dahak ya atau urin gitu ya. Jadi ditulis kodenya saja. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke pengolahan spesimen. Nah, jadi untuk pengolahan spesimen ada beberapa ya. Ini contoh yang umum ya, saya ambil dari sumber Permenkes. Jadi ada darah misalkan, darah atau whole blood gitu ya. Kita butuhnya yang dia harus ditampung di antikoagulan ya. Jadi kemudian prosesnya bagaimana sih pengolahannya seperti apa? Nah, kita harus pastikan juga dia terhomogenisasi gitu ya. Kemudian kalau serum gitu ya, serum kita harus membiarkan dia membeku dulu ya. Dibiarkan membeku dulu sekitar 30 menit, lalu disentrifuse ya dengan 3000 rpm. Kemudian nanti akan terjadi pemisahan ya di serum itu. Nanti kita akan gunakan. Jadi nanti tergantung pemeriksaannya apa. Kita membutuhkan pemeriksaannya itu whole blood kah, atau serum kah, atau plasma ya. Jadi kita pastikan dulu untuk spesimen yang akan diambil itu ditempatkan di wadah apa, yang ada antikoagulan kah atau enggak. Nah, seperti itu. Kemudian plasma juga ya, plasma di situ kocok darah EDTA atau sitrat dengan segera ya. Kemudian pemisahannya itu akan terjadi selama 2 jam ya setelah pengambilan sampel. Nah, kemudian kita harus pastikan sampelnya tadi atau plasma ini masih bagus gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ternyata sudah rusak gitu ya. Jadi tidak bisa kita lakukan pemeriksaan. Nah, kemudian urin ya. Jadi untuk pemeriksaan atau pengolahan spesimen urin, jadi ada yang misalkan kita langsung dilakukan pemeriksaan ya, yang dicelup gitu ya. Jadi langsung ketahuan hasilnya. Tapi ada juga yang dia kita ukur sedimennya. Nah, ini caranya seperti ini. Ini secara umum ya. Nanti silahkan kalian baca-baca lagi gitu ya terkait dengan pengolahan spesimen untuk urin itu sendiri. Nah, kemudian dahak ya, dahak juga ada pengolahannya sendiri. Jadi masing-masing sampel ya yang kita bicarakan di sini spesimen atau sampel dari manusia gitu ya. Jadi ada darah, kemudian ada urin, dahak. Nah, itu ada pengolahannya masing-masing. Tergantung sampel atau spesimennya itu apa gitu ya. Nah, kemudian untuk penyimpanannya ya, jadi untuk penyimpanan spesimen itu sendiri, tadi kan sudah saya sampaikan, jadi ada yang bisa langsung kita
langsung kita melakukan pemeriksaan atau bisa kita simpan untuk pemeriksaan yang berikutnya. Nah, jadi masing-masing spesimen itu memiliki stabilitas masing-masing. Ya, jadi ada yang sampel, misalkan kita mau pemeriksaan hematokrit gitu ya, kita butuh misal 2 mili. Nah, kemudian di situ ternyata dia bisa di stabilitasnya itu dia bertahan 6 jam di suhu kamar. Nah, seperti itu. Jadi harus tahu juga nanti ya Anda melakukan pengolahan atau penyimpanan spesimen itu seperti apa. Nah, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas spesimen ya, misal kontaminasi ya. Jadi pastikan tadi ya dari wadahnya, alatnya seperti apa, jangan sampai dia terkontaminasi dengan zat-zat lain gitu yang bisa mempengaruhi dari kualitas spesimen itu sendiri. Nah, kemudian terjadi metabolisme oleh sel-sel hidup pada spesimen. Ya, jadi karena spesimen kita itu klinis ya atau yang dari manusia yang jelas pasti ada kaitannya dengan metabolisme. Kemudian ada reaksi-reaksi di situ. Jadi harus diperhatikan. Dia bertahan berapa lama, di suhu berapakah. Nah, itu harus dipastikan juga. Kemudian faktor yang mempengaruhi lainnya adalah terjadi penguapan, suhu, kemudian paparan sinar matahari. Nah, ini harus diperhatikan. Ini faktor-faktor penting yang bisa mempengaruhi dari ketahanan si spesimen itu sendiri. Ya, jadi misalkan kalau spesimen itu dia bisa bertahan 6 jam, tapi karena dia terkena langsung sinar matahari, jadinya dia stabilitasnya berkurang. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, kemudian ya, ini ya, spesimen yang tidak langsung diperiksa bisa kita simpan dulu ya, cara penyimpanannya. Ada yang disimpan pada suhu kamar, kemudian ada yang harus dimasukkan di lemari es ya, pada suhu 2-8 derajat, ada yang harus dibekukan, kemudian diberikan bahan pengawet ya. Jadi masing-masing tergantung sampel atau spesimen yang akan kita simpan ya. Jadi ada yang dia awet dalam suhu dingin ya, atau harus dibekukan dulu, atau kita kasih pengawet. Jadi nanti spesimen itu kualitasnya atau stabilitasnya tetap terjaga. Jadi dia tidak akan rusak gitu ya, karena kita salah dalam penyimpanannya. Nah, bagaimana kalau spesimen yang dikirim ya, misalkan di dalam suatu pemeriksaan di lab gitu ya, di lab klinis gitu, ternyata banyak pasien yang melakukan atau ada pasien yang dia harus diperiksa pemeriksaan yang canggih gitu ya, menggunakan alat-alat canggih. Nah, itu kan berarti kita harus merujuk ya atau dikasih rujukan untuk dilakukan sampel ini pemeriksaannya di tempat lain. Nah, jadi harus kita pastikan waktu pengirimannya ya, waktu pengiriman spesimen tadi tidak melampaui masa stabilitas spesimen. Jadi kalau misalkan spesimennya itu bertahan di suhu ruang gitu ya, dia di suhu ruang 6 jam ya. Jadi jangan sampai Anda mengirimkannya sudah mepet-mepet ya. Jadi ternyata jarak antara laboratorium yang satu ini dengan laboratorium yang rujukan ternyata lumayan jauh. Jadi jangan sampai nanti rusak di jalan spesimennya. Jadi percuma juga ketika sudah diambil gitu ya dari pasien gitu, kemudian ternyata waktu pengirimannya ada kesalahan ya karena waktunya tadi tidak sesuai. Jadi diperhatikan. Kemudian kita usahakan untuk spesimen ini juga tidak terkena sinar matahari secara langsung ya. Tadi karena dia bisa mempengaruhi juga dari stabilitas spesimen itu sendiri. Nah, kemudian untuk labelingnya ya. Nah, jadi untuk labelingnya kemasannya itu harus kita isi ya atau ditulis dengan bahan pemeriksaan infeksius misal atau pemeriksaan berbahaya. Jadi nanti ketika orang yang menerima itu juga sudah sedia dengan APD lengkap ya. Jadi jangan sampai nanti malah terkena sendiri gitu ya atau terkena infeksi dari sampel atau spesimen yang akan dilakukan pemeriksaan. Nah, kemudian suhunya juga harus kita perhatikan, karena tadi dia juga bisa mempengaruhi kualitas dari spesimen. Kemudian media transportnya juga harus kita perhatikan ya. Untuk pemeriksaan mikrobiologi kan banyak tuh ya. Nanti menggunakan yang yang nutrien agar atau yang lainnya. Nah, itu harus kita pastikan juga media transportnya yang digunakan itu seperti apa. Nah, jadi untuk praktikum hari ini ya, kita nanti akan mendiskusikan ya, silahkan nanti ada sesi tanya jawab, didiskusikan bersama-sama. Nah, jadi nanti kalian di diskusi ini dilihat di panduan ya, panduan praktikum. Jadi di situ ada beberapa
jenis pemeriksaan ya, ada 7 kalau tidak salah ya, ada hematologi, kimia klinik, kemudian ada serologi, ada urinalisa, toksik, dan lain sebagainya. Nah, ini dari masing-masing bidang itu ya, ada pemeriksaannya. Misalkan hematokrit, kemudian laju endap darah, kemudian ada trombosit gitu ya di hematologi itu. Nah, nanti Anda diskusikan ya, spesimen yang kita ambil itu jenisnya apa? Ya, misalkan hematokrit, kita butuh spesimennya itu darah. Nah, jumlahnya berapa? Misalkan 2 mili. Ya, jadi didiskusikan nanti. Ya, jadi kita butuhnya berapa mili sih untuk hematokrit ini? Kemudian antikoagulan atau pengawetnya apa? Ada nggak yang kita harus masukkan gitu ya? Nah, kemudian untuk wadah ya. Jadi wadah misalkan kita perlu dia yang gelas misalkan atau bisa gelas ataupun plastik. Nah, nanti Anda diskusikan wadah yang baik gitu ya untuk pemeriksaan hematokrit itu apa? Apakah bisa menggunakan gelas saja atau plastik saja atau dua-duanya? Nah, kemudian stabilitas ya. Jadi stabilitas ini adalah ketahanan ya, ketahanan dari suatu spesimen. Nah, misalkan tadi saya sudah sampaikan, misal untuk pemeriksaan hematokrit ini kita butuh darahnya 2 mili, kemudian wadahnya kita bisa menggunakan gelas ataupun plastik, lalu ternyata dia bisa bertahan di suhu kamar 6 jam. Ya, jadi untuk pemeriksaan hematokrit ini, darahnya tadi di suhu kamar hanya bisa bertahan 6 jam. Jadi harus dipastikan selama 6 jam itu Anda harus sudah selesai untuk melakukan pemeriksaan ini gitu ya. Jadi harus manajemen waktunya ya, manajemen waktu dalam pemeriksaan spesimen juga penting ya, selain di tahap-tahap yang awal tadi praanalitik. Jadi disesuaikan juga. Nah, kemudian misalkan untuk pemeriksaan lainnya gitu ya, urin gitu ya, urinalisa ternyata di situ kita butuh urin pagi hari misalkan atau urin di malam hari. Nah, itu harus kalian cantumkan juga nanti jenisnya apa gitu ya, jumlahnya berapa, lalu pengawetnya apa, dan stabilitasnya bagaimana. Nanti kita diskusikan ya bersama-sama, nanti dilengkapi tabel-tabel ini. Nah, mungkin itu saja ya untuk penjelasan terkait dengan praktikum manajemen spesimen hari ini. Nanti untuk pembagian waktunya atau bagaimana mekanismenya akan saya share di Google Classroom. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih dari saya mohon maaf. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.